Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya semua? Baik Bu. Ya semuanya tampak semangat pada pertemuan kali ini. Jadi Semangat Bu. ya sebelum memulai mengawali pertemuan kali ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Ya doa selesai. Sebelum memulai materi, Ibu akan mengabsen dulu terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Anggi, Andre, kemudian Marino, Hadir. Apri, Hadir Bu. Adit, Hadir Bu. Leoni, hadir Bu, Satya, ya nampaknya semuanya hadir ya. Baik anak-anak, sebelum Ibu memberikan materi, Ibu akan menunjukkan sebuah gambar. Ada dua gambar yang akan Ibu tunjukkan. Nah, ada gambar 1 dan gambar 2. Apakah anak-anak semua bisa menyebutkan gambar apakah dari gambar 1 dan gambar 2 ini? Silakan angkat tangan. Ya, Aki, gambar 1 itu gambar apa? Gambar 1 itu gambar Pak Jokowi, kalau gambar 2 itu Pin. Ya, baik, jawabannya betul ya. Gambar 1 itu gambar Pak Jokowi, sedangkan gambar 2 itu ada gambar Upin Ipin. Nah, di sini bisa menyebutkan jenis gambar apakah kedua gambar tersebut? Ada yang bisa jawab? Ya, Aki. Kalau gambar 2 itu kan gambar 1. Kalau gambar 1 itu gambar yang sering saya lihat di koran TV Pak. Ya, betul sekali. Untuk gambar 2 yang betul betul, yaitu gambar kartun. Sedangkan untuk gambar 1 masih salah ya, masih belum tepat. Bu. Ada yang bisa menjawab? Bu. Ya, silakan Andre. Itu gambar kartun. Ya, betul sekali. Jadi kedua gambar tersebut itu gambar Pak Jokowi itu adalah gambar karikatur, sedangkan gambar 2 itu adalah gambar Upin Ipin, yaitu jenis gambar gambar kartun. Nah, dari gambaran tersebut kita akan pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai konsep menggambar sketsa dan juga ilustrasi. Manfaat dari mempelajari materi ini itu ketika kalian mempelajarinya dengan sungguh-sungguh maka akan meningkatkan kemampuan kalian dalam menggambar dan juga meningkatkan kemampuan kalian dalam berkreativitas. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan untuk dicapai pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama ada melalui penjelasan mengenai konsep sketsa dan ilustrasi. Ibu harapkan anak-anak semua mampu menjelaskan mengenai konsep sketsa dan juga ilustrasi secara tepat dan benar. Kemudian yang kedua yaitu melalui diskusi kelompok. Ibu harapkan anak-anak itu dapat menganalisis dan juga Ibu harapkan kalian mampu menjelaskan secara terperinci mengenai teknik dan juga jenis-jenis sketsa dan juga ilustrasi. Kemudian yang ketiga yaitu Ibu harapkan anak-anak itu mampu mengidentifikasi dan juga menganalisis jenis-jenis gambar yang Ibu berikan. Nah, seperti itu sehingga Ibu jelaskan lagi pada pertemuan kali ini kan tujuannya Ibu sudah jelaskan ada yang namanya diskusi kelompok. Jadi pada pertemuan kali ini Ibu akan memberikan kalian diskusi kelompok. Jadi kalian diminta untuk mengerjakan suatu studi kasus. Nah, baik, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke materi. Nah, apa itu konsep karya? Ada yang bisa menjelaskan apa itu konsep karya? Silakan. Sebuah inspirasi. Nah, jawabannya masih kurang tepat ya. Jadi konsep karya itu adalah gagasan atau ide sebelum kita memulai sebuah karya desain komunikasi visual atau DKV. Jadi konsep karya itu merupakan kegiatan awal sebelum kita membuat karya yang melibatkan cara kita dalam berpikir dan juga membuat suatu karya seperti itu. Jadi sebelum menggambar kita perlu mengetahui teknik-teknik dalam menggambar. Nah, adapun teknik-teknik dalam menggambar sketsa dan ilustrasi itu ada 4. Yang pertama itu seperti yang kita gambar ada teknik arsir. Nah, teknik arsir ini yaitu teknik menggambar dengan memberikan membuat garis-garis sejajar atau silang sehingga dapat menciptakan suatu bayangan ataupun kesan bayangan pada gambar. Kemudian yang kedua ada teknik busa.
Nah, teknik Brussels ini yaitu teknik dalam menggambar yang dilakukan dengan menggosok-gosokkan media seperti pensil, krayon pada gambar sehingga menciptakan efek bayangan atau cahaya pada objek yang akan digambar. Kemudian ada teknik pointillist. Nah, teknik pointillist ini yaitu teknik menggambar yang menggunakan titik-titik sehingga akan memberikan kesan bayangan atau cahaya pada suatu objek gambar. Dan yang terakhir itu ada teknik akuarel. Nah, teknik akuarel ini itu teknik basah. Jadi biasanya yang menggambar dengan menggunakan cat air. Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, seperti yang dijelaskan di awal, Ibu akan memberikan kalian tugas diskusi secara berkelompok, di mana tugas ini kalian diminta untuk menganalisis dan juga menjelaskan teknik dan juga jenis dalam menggambar. Ibu akan memberikan 2 studi kasus. Yang pertama, proyek atau studi kasus yang pertama yaitu dijelaskan ya. Bisa lihat juga pada tampilan layar. Nah, studi kasus yang pertama yaitu ada seorang anak itu diminta untuk menggambar pemandangan. Nah, ketika mereka menggambar pemandangan, mereka diberikan mereka harus memberikan efek gradasi dan juga bayangan pada gambar tersebut. Coba kalian jelaskan bagaimana cara membuat efek bayangan dan juga gradasi pada gambar tersebut yang mengacu pada penjelasan Ibu sebelumnya, yaitu teknik-teknik dalam menggambar sketsa dan ilustrasi. Kemudian jelaskan bagaimana efek tersebut itu bisa menambah keindahan pada gambar tersebut. Dan yang kedua, studi kasus yang kedua yaitu ada seorang seniman yang ingin menggambar sebuah gambar yang mengandung unsur kelucuan dan bersifat dengan memiliki ciri khas itu melebih-lebihkan suatu objek. Dia akan memberikan efek transparan pada gambarnya dan membutuhkan campuran-campuran warna yang cocok. Jadi pertanyaannya, coba jelaskan jenis gambar apa yang akan digambar oleh seniman tersebut dan teknik gambar apa yang diperlukan untuk memberikan efek transparan pada gambar tersebut, dan coba berikan contoh campuran warna yang cocok untuk menghasilkan gambar yang menarik dan juga memuaskan. Sudah paham? Sebelum mengerjakan, silakan kalian membentuk kelompok yaitu 2-3 orang secara bebas ya. Waktu pengerjaan studi kasus ini Ibu berikan hanya 20 menit ya, karena keterbatasan waktu. Jadi kalian silakan membagi kelompok. Dari studi kasus di atas apakah sudah jelas? Ya, Bu. Ya, apakah semuanya sudah mendapatkan kelompok? Ya. Baik, karena semuanya sudah mendapatkan kelompok dan juga sudah memahami mengenai studi kasus yang Ibu berikan, Ibu akan membagikan lembar kerja. Jadi lembar kerja itu kalian kerjakan secara sebaik-baiknya, dan setelah kalian mendiskusikan dengan teman dan teman kelompok kalian, Ibu akan minta untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Dan untuk mencari jawaban atau referensi, kalian bisa membuka buku yang telah Ibu bagikan, yaitu buku Dasar-Dasar Desain Komunikasi Visual kelas 10 semester 1 bab 5. Silakan dibuka untuk mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan atau studi kasus yang Ibu berikan. Ya. Untuk waktu pekerjaan sudah selesai. Di sini Ibu akan meminta pada kelompok yang pertama, Ibu urut ya dari kelompok pertama sampai kelompok terakhir untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, untuk kelompok pertama silahkan. Ya, silakan untuk kelompok pertama dipresentasikan hasil diskusinya. Oke, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Izinkan kami dari kelompok 1 menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami. Untuk membuat efek gradasi pada gambar pemandangan dapat menggunakan teknik asid dan Brussels dengan pensil berbeda-beda kerasnya. Ya, berikan aplaus dan juga tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, karena semua kelompok sudah mempresentasikan jawaban mereka atau hasil diskusi mengenai studi kasus yang Ibu berikan, di sini jawabannya dari semua kelompok ada yang sudah benar, dan namun ada juga jawaban yang
kurang tepat dan perlu ditambahkan atau diperbaiki. Jadi kesimpulan dari jawaban studi kasus yang Ibu berikan yaitu untuk membuat efek gradasi dan juga bayangan itu kita perlukan teknik Dussel dan juga teknik Arsir. Sedangkan untuk memberikan efek transparan pada gambar itu kita perlu menggunakan teknik akuarel dengan campuran warna-warna yang cerah dan juga kontras yaitu seperti warna merah, kuning, dan juga biru. Dengan teknik gambar yang tepat, maka kita akan menghasilkan gambar yang tepat dan juga memiliki kesan yang indah. Nah, di awal pertemuan itu kan Ibu sudah memberikan kalian gambaran mengenai jenis-jenis gambar yang telah dijawab oleh Aki dan juga Andre. Nah, juga pada studi kasus yang kedua, Ibu juga memberikan gambaran mengenai jenis gambar, yaitu ada gambar karikatur. Selanjutnya, Ibu akan memberikan materi selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis gambar ilustrasi. Seperti yang dilihat pada tampilan, ada jenis gambar ilustrasi itu ada 3. Yang pertama itu ada gambar kartun. Nah, gambar kartun itu yaitu suatu film atau animasi yang menciptakan ilusi gerakan pada rangkaian gambar. Kemudian yang kedua ada gambar karikatur. Nah, gambar karikatur itu adalah suatu gambar yang mengandung unsur kelucuan dan juga bersifat menghibur dan melebih-lebihkan suatu objek. Dan yang ketiga yaitu ada cerita bergambar. Nah, cerita bergambar ini atau sering kita dengar itu cergam. Di mana cerita bergambar ini itu adalah kumpulan dari bentuk-bentuk gambar dan berisi tulisan. Dari penjelasan Ibu, apakah sudah dipahami mengenai jenis, teknik, dan konsep? Ya, baik. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, jika tidak ada yang ingin bertanya, jika semuanya sudah paham dan mengenai materi yang Ibu berikan, di sini Ibu akan memberikan kuis. Nah, kuis di akhir pembelajaran. Jadi, kuis ini Ibu menggunakan aplikasi Quizizz. Untuk linknya silakan buka WhatsApp grup. Ibu sudah bagikan link kuis ini dan bisa juga diakses dari tampilan layar. Silakan dikerjakan sebaik-baiknya dan perhatikan waktu pengerjaan. Baik, semuanya sudah selesai mengerjakan kuis. Sepertinya untuk waktu pertemuan pada hari ini itu sudah habis. Jadi sebelum mengakhiri pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan resume dan juga resume atau kesimpulan materi yang Ibu berikan pada hari ini. Dari materi yang Ibu berikan, kalian bisa memahami mengenai konsep dalam menggambar, kemudian teknik-teknik dalam menggambar, dan juga jenis-jenis dalam menggambar sketsa dan ilustrasi. Sehingga nantinya itu Ibu harapkan jika kalian memahami dan juga mempelajari secara terus-menerus mengenai teknik-teknik dalam menggambar, maka kedepannya itu kalian lebih mudah dalam menggambar suatu gambar ataupun lukisan. Dan untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas materi mengenai prinsip-prinsip dalam desain. Kuharapkan kalian itu mempelajari terlebih dahulu mengenai prinsip-prinsip dalam desain, karena sehingga nantinya ketika minggu depan Ibu menjelaskan, jika ada yang kurang dipahami, kalian bisa bertanya kepada Ibu. Karena tadi kita memulai pertemuan ini dengan doa, maka kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa juga menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai dan Ibu tutup dengan selamat siang anak-anak. Terima kasih.